Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Excellency Haji Muhammad Nasir Shukran SED as the Headmaster of Nurul Jannah NW Ampanan. Your Excellency, the teacher as the staff education, it belongs to the Lord that education and merciful the Lord. Asani salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu rasulan ala nabiyya ba'da. My friends, this morning I would like to read the argument of open the ceremony by singing Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala usbatan al-misani yaqal qawli amma ba'du. Most of everyone to return to our existence. Salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has taken us from the darkness to brightness to share best Islam religion. Alhamdulillah. Brother, when we talk about youngsters, we are something really ethical, and we are first act of nation. The emperor future of the country. Hadith environment will strive for the sake of its who shall give the Muslim young generation. My brother and sister, in the next time, all the young people, I think it's time for me. Finally, bye-bye. Syukran jazila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, marilah kita memanjat urutannya. Marilah kita menyampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah yang akan adalah bangsa kita. Bukan masyarakat penolakan Islam, bukannya orang yang tidak orang yang beriman, namun bukan selalu bangsa lebih menolak ajaran-ajaran yang baru yang merupakan kita. Kalau kita tidak yang melarang sholat, melakukan agama Islam, sholat itu harus pada, karena sholat ini terlibat semua perbuatan bagus semua itu akan mengganggukan. Semoga pidato yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala wa hiya bina nasrullahi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla alladzi qada'ana min ni'mat sehat wal afiyat wa ni'mat iman wal islam hatta ijtima'na fil makani wal mubarak. Siratal mustaqim.
Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dzalikal ihsan bi wa'dil ilmi tadhkir bi'ilmi. Sebelum kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna al-balagh. Silakan bersama dipersiapkan buku doang. Penyusunan bukan seperti proposal biasa itu, karena sudah ada juknis yang harus kita selesaikan. Ya, tapi itu bisa selesai nggak? Insya Allah, alhamdulillah bisa selesai. Ada butuh bantuan mungkin dari mana? Dari pembimbing diberikan? Ya, dari pembimbing itu yang sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan RPS itu. Walaupun sebagaimana sulitnya, tapi alhamdulillah bisa jadi. Mungkin untuk pemanfaatan dana itu sendiri untuk apa saja mungkin Pak Haji bisa? Nah, kebetulan saya di sini dapat mutu saja. Kebetulan sekolah kami untuk alat-alat bantu sekolah, alat peraga itu sangat kurang, sehingga sekarang ini alhamdulillah belajar di sini bisa berjalan sebagaimana sekolah-sekolah yang sudah lama gitu, punya alat peraga. Dan juga saya manfaatkan untuk perpustakaan, karena saya anggap perpustakaan ini sebagai nyawa daripada ilmu itu sendiri. Juga kasidah, karena kita pondok pesantren sering ada acara-acara sebagai seni hiburan bakat anak-anak di dalam bidang seni itu sendiri. Dan sehingga juga sering kami tampil lah di kota Mataram maupun di Ampenan itu sendiri. Diundanglah anak-anak. Memang anak-anak kami di sini ada peningkatan, terutama dari segi sering kalau kita pidato sering tampil lah gitu. Ada mendapat juara, bahkan juara 1 anak-anak kami di sini pidato di kota Mataram di tingkat KKM gitu. Kemudian saat kita di pinggir pantai, memang kalau dari segi murid sih, karena pondok pesantren itu selalu berpikir bagaimana sosialnya itu sangat diutamakan, supaya anak bangsa ini jangan ada yang tidak sekolah. Rata-rata murid di sini ekonomi lemah, jadi standar bawah lah gitu. Dan termasuk anak-anak yatim dan anak panti asuhan juga sekitar 50% di sini. 20%. Okay. Ya. Dan itu apa, ada pemanfaatan dana untuk pemberian beasiswa mungkin? Nah, itu sebabnya kita alokasikan dana beasiswa itu untuk memberikan kepada mereka supaya sekolahnya berlanjut begitu. Itu umumnya. Jadi ada pertama saya punya perpustakaan yang sebelumnya tidak punya, termasuk ya meja kursi siswa dan guru kemarin itu masih kurang sekali gitu. Sehingga
guru itu kadang-kadang duduk berdua, bertiga gitu. Alhamdulillah sekarang ini. Untuk penghalusan pembelian buku juga dipakai nih, karena Nggih. itu untuk peningkatan mutu Iya, juga. iya. Alat-alat peraga gimana Pak? Alat-alat peraga juga kita sudah miliki dengan dana ADB itu sendiri. Dan alhamdulillah kami bisa berjalan sebagaimana layaknya sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram ini. Keterlibatan kita di dalam bantuan ADB ini saya rasa sangat terlibat gitu, disebabkan karena dari sejak informasi kita akan dapat, kepala sekolah selalu memberikan informasi, sehingga apa yang kita telah programkan di sekolah ini bersama kepala sekolah ya kita laksanakan bersama gitu. Jadi selalu apa yang diprogramkan oleh sekolah itu kita juga ikut terlibat gitu, enggak pernah kita dikesampingkan. Sampai di dalam melaksanakan kegiatan dari dana yang diberikan oleh ADB ini pun kita selalu ikut serta gitu. Ada keterlibatan misalnya di masyarakat sekitar? Karena kita ketahui bahwa banyak kegiatan kita kan di sekolah ini, sudah barang tentu dari dana tersebut tidak memenuhi ya. Oleh karena itu untuk kegiatan itu bisa jalan ya kita juga menggali dari masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat itu juga ya selalu ada gitu. Terutama ya dari pengurus yayasan ini akan selalu kita bergandengan gitu. Oh ini kita ada kekurangan. Nah, memang kita dapat dana bantuan dari ini, tapi ada yang kurang. Gimana untuk melengkapi kekurangan kita? Ya kita minta bantuan ya dari mereka. Di samping komite mungkin lagi. Ya. Mana mungkin ada pihak-pihak lain misalnya dari fasilitator pendamping mungkin ada juga minta bantuan dalam hal mungkin ada misalnya segala fasilitator pendamping dari ADB ini. Saat ini kan juga ada yang pendamping maksudnya untuk kegiatan pemanfaatan ini misalnya prioritasnya untuk apa saja kan mesti butuh seperti konsultan lah. Oh iya, memang itu kita butuhkan karena ini juga bantuan dari pemerintah. Kita khawatir nanti ya dari pihak sekolah juga belum begitu memahami, sehingga kita perlu ada orang yang mengarahkan kita. Nah, pendamping ini mungkin sangat perlu, seperti yang diberikan kita oleh pemerintah ini ya saya sangat syukur sekali gitu, sehingga pelaksanaan daripada apa yang kita lakukan ini ya lancar gitu, tidak ada penyimpangan atau tidak ada yang tidak kita harapkan gitu. Merasa terbantu juga? Alhamdulillah sangat terbantu ya, sangat terbantu. Masuk deh ekonomi kan besok kan diturunkan dana ADB ini kita dilibatkan untuk menentukan memantau dan pelaksanaan program ADB yang turun ke khususnya Pondok Pesantren Nurul Jannah. Jadi proses koordinasinya berjalan terus. Ya berjalan terus, iya diikuti, dilibatkan. Mungkin sepengetahuan Pak sebagai yang berikan tahu ya prosedur sehingga ini kok bisa cair lah hasilnya bisa diberikan. Diberikan prosedurnya melalui surat-surat edaran baik dari edaran Dikdas Kota Mataram dan maupun dari pengumuman. Ada penyusunan RP segala mungkin dulu ya. Iya. Penyusunan RP seperti apa? Baru pada akhirnya bisa dicairkan. Penyusunannya dibuat rancangan untuk menentukan alokasi dana yang akan diprogramkan. Ada yang membantu mungkin dalam hal ini, maksudnya dari fasilitator pendamping atau mungkin dari
Ada. Komite masyarakat, kita libatkan beberapa tokoh masyarakat untuk juga ikut ambil andil untuk sebagai pemantau berjalannya dana ini, agar jangan terjadi yang tidak diinginkan atau yang tidak transparan lah gitu. Sejauh ini proses pelaksanaan atau pemanfaatan dari dana itu sendiri seperti apa? Prosedurnya adalah di sini berjalan dengan baik, lancar, transparan, dan di sini karena dilibatkan semua pihak, jadi baik itu dari Dewan Guru, siswa, sehingga tahu pemanfaatan kemana arah dana yang akan dialokasikan, agar jangan terjadi dana yang istilahnya kurang efektif atau terjadi disalahgunakan. Tapi itu sudah dirapatkan ya, istilahnya mungkin Ya. Ada yang memang prioritas dan ada mungkin ya mungkin bisa udah dirapatkan semua. Dirapatkan, jadinya kemana-mana dana ini akan dialokasikan. Misal seperti untuk beasiswa, ya kita lihat anak-anaknya yang kurang mampu. Bertepatan di sini banyak anak-anak yang yatim piatu, sehingga anak-anak yang pesisir yang kita lihat kondisinya sangat parah. Mungkin ke depan seperti apa harapannya? Ke depan dengan kita diberikan dana ADB ini untuk melengkapi fasilitas-fasilitas alat-alat bantu yang belum kita terima, belum kita miliki, agar kedepannya nanti menjadi sekolah yang bermutu dan berkualitas dan bisa tertarik orang-orang yang belum mengenal sekolah ini kembali. Ya, sudah saya terima, Pak. Rencana nanti sore saya ketemu sama mohon proses tentang wawancara Dewan 3 Haji Berhadap yang mewakili siswa. Makasih. Dana penyusunan bukan seperti proposal biasa itu, karena sudah ada juknis yang harus kita selesaikan. Ya. Tapi itu bisa selesai nggak? Insya Allah, alhamdulillah bisa selesai. Ada butuh bantuan mungkin dari mana? Dari pembimbing diberikan? Ya, dari pembimbing itu yang sangat membantu kami untuk bisa menyelesaikan RPS itu, walaupun sebagaimana sulitnya, tapi alhamdulillah bisa jadi. Mungkin untuk pemanfaatan dana itu sendiri untuk apa saja mungkin lagi bisa? Nah, kebetulan saya di sini dapat mutu saja. Kebetulan sekolah kami untuk alat-alat bantu sekolah, alat peraga itu sangat kurang, sehingga sekarang ini alhamdulillah belajar di sini bisa berjalan sebagaimana sekolah-sekolah yang sudah lama gitu, punya alat peraga. Dan juga saya manfaatkan untuk perpustakaan, karena saya anggap perpustakaan ini sebagai nyawa daripada ilmu itu sendiri. Juga kasidah, karena kita pondok pesantren sering ada acara-acara sebagai seni hiburan bakat anak-anak di dalam bidang seni itu sendiri. Dan sehingga juga sering kami tampil lah di kota Mataram maupun di Ampenan itu sendiri. Diundanglah anak-anak. Memang anak-anak kami di sini ada peningkatan, terutama dari segi sering kalau kita pidato sering tampil lah gitu. Ada mendapat juara, bahkan juara 1 anak-anak kami di sini pidato di kota Mataram di tingkat KKM gitu.
Kemudian saat Kita di pinggir pantai memang kalau dari segi murid sih, karena pondok pesantren itu selalu berpikir bagaimana sosialnya itu sangat diutamakan supaya anak bangsa ini jangan ada yang tidak sekolah. Rata-rata murid di sini ekonomi lemah, nah, jadi standar bawah lah gitu. Dan termasuk anak-anak yatim dan anak panti asuhan juga sekitar 50% di sini. 20%. Oke, ya. Dan itu apa, ada pemanfaatan dana untuk pemberian beasiswa mungkin? Ada. Nah, itu sebabnya kita alokasikan dana beasiswa itu untuk memberikan kepada mereka supaya sekolahnya berlanjut begitu. Itu umumnya. Jadi ada Pertama, saya punya perpustakaan yang sebelumnya tidak punya, termasuk ya meja kursi siswa dan guru kemarin itu masih kurang sekali gitu. Sehingga guru itu kadang-kadang duduk berdua bertiga gitu. Alhamdulillah sekarang ini untuk pengalusan pembelian buku juga dipakai nggih, karena Nggih. itu untuk peningkatan mutu iya juga. iya Alat-alat peraga gimana Pak? alat-alat peraga juga kita sudah miliki dengan dana ADB itu sendiri. Dan alhamdulillah kami bisa berjalan sebagaimana layaknya sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram ini. Keterlibatan kita di dalam bantuan ADB ini saya rasa sangat terlibat gitu, disebabkan karena dari sejak informasi kita akan dapat, kepala sekolah selalu memberikan informasi, sehingga apa yang kita telah programkan di sekolah ini bersama kepala sekolah ya kita laksanakan bersama gitu. Jadi selalu apa yang diprogramkan oleh sekolah itu kita juga ikut terlibat gitu, ndak pernah kita dikesampingkan. Sampai di dalam melaksanakan kegiatan dari dana yang diberikan oleh ADB ini pun kita selalu ikut serta gitu. Ada keterlibatan misalnya di masyarakat sekitar? Karena kita ketahui bahwa banyak kegiatan kita kan di sekolah ini, sudah barang tentu dari dana tersebut tidak memenuhi ya. Oleh karena itu untuk kegiatan itu bisa jalan ya kita juga menggali dari masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat itu juga ya selalu ada gitu, terutama ya dari pengurus yayasan ini akan selalu kita bergandengan gitu. Oh ini kita ada kekurangan. Nah, memang kita dapat dana bantuan dari ini, tapi ada yang kurang. Gimana untuk melengkapi kekurangan kita? Ya kita minta bantuan ya dari mereka. Di samping komite mungkin lagi. ya. Yang mana mungkin ada pihak-pihak lain misalnya dari fasilitator pendamping mungkin ada juga minta bantuan dalam hal mungkin ada misalnya segala fasilitator pendamping dari ADB ini. Saat ini kan juga ada yang gitu. Pendamping maksudnya? Untuk kegiatan pemanfaatan ini misalnya prioritasnya untuk apa saja kan mesti butuh seperti konsultan lah. Oh iya, memang itu kita butuhkan karena ini juga bantuan dari pemerintah. Kita khawatir nanti ya dari pihak sekolah juga belum begitu memahami, sehingga kita perlu ada orang yang mengarahkan kita. Nah, pendamping ini mungkin sangat perlu, seperti yang diberikan kita oleh pemerintah ini. Ya saya sangat syukur sekali gitu, sehingga pelaksanaan daripada apa yang kita lakukan ini ya lancar gitu, tidak ada penyimpangan atau tidak ada yang tidak kita harapkan gitu. Merasa terbantu juga? Alhamdulillah sangat terbantu ya, sangat terbantu. Dari dana tersebut tidak memenuhi ya. Oleh karena itu untuk
kegiatan itu bisa jalan, ya kita juga menggali dari masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat itu juga ya selalu ada gitu. Terutama ya dari pengurus yayasan ini akan selalu kita bergandengan gitu. Oh ini kita ada kekurangan. Nah, memang kita dapat dana bantuan dari ini, tapi ada yang kurang. Gimana untuk melengkapi kekurangan kita? Ya kita minta bantuan ya dari mereka. Di samping komite mungkin lagi, ya. Yang mana mungkin ada pihak-pihak lain misalnya dari fasilitator pendamping mungkin ada juga meminta bantuan dalam hal mungkin ada misalnya segala fasilitas pendamping dari ADB ini. Saat ini kan juga ada yang gitu. Pendamping maksudnya? Untuk kegiatan pemanfaatan ini misalnya prioritasnya untuk apa saja kan mesti butuh seperti konsultan lah. Oh iya, memang itu kita butuhkan karena ini juga bantuan dari pemerintah. Kita khawatir nanti ya dari pihak sekolah juga belum begitu memahami sehingga kita perlu ada orang yang mengarahkan kita. Nah, pendamping ini mungkin sangat perlu seperti yang diberikan kita oleh pemerintah ini. Ya saya sangat syukur sekali gitu sehingga pelaksanaan daripada apa yang kita lakukan ini ya lancar gitu, tidak ada penyimpangan atau tidak ada yang tidak kita harapkan gitu. Merasa terbantu juga? Alhamdulillah sangat terbantu ya, sangat terbantu. Masuk deh ekonomi lah. Besok kan. Diturunkan dana ADB ini kita dilibatkan untuk menentukan memantau dan pelaksanaan program ADB yang turun ke khususnya Pondok Pesantren Nurul Jannah. Jadi proses koordinasinya berjalan terus. Ya berjalan terus, iya diikuti, dilibatkan. Mungkin sepengetahuan Pak sebagai yang berikan tahu ya prosedur sehingga ini kok bisa cair lah hasilnya bisa diberikan. Diberikan prosedurnya melalui surat-surat edaran, baik dari edaran Dikdas Kota Mataram dan maupun dari pengumuman. Ada penyusunan RPS segala mungkin dulu ya. Iya. Penyusunan RPS seperti apa, baru pada akhirnya bisa dicairkan. Penyusunannya dibuat rancangan untuk menentukan alokasi dana yang akan diprogramkan. Ada yang membantu mungkin dalam hal ini, maksudnya dari fasilitator pendamping atau mungkin dari pihak yang lain, masyarakat dan komite sekolah dan sebagainya. Ada. Nah, seperti apa yang mungkin bisa disebutkan? Komite masyarakat, kita libatkan beberapa tokoh masyarakat untuk juga ikut ambil andil untuk sebagai pemantau berjalannya dana ini agar jangan terjadi yang tidak diinginkan atau yang tidak transparan lah, gitu. Sejauh ini proses pelaksanaan atau pemanfaatan dari dana itu sendiri seperti apa? Prosedurnya adalah di sini berjalan dengan baik, lancar, transparan, dan di sini karena dilibatkan semua pihak, jadi baik itu dari Dewan Guru, siswa, sehingga tahu pemanfaatan kemana arah dana yang akan dialokasikan agar jangan terjadi dana yang istilahnya kurang efektif atau terjadi disalahgunakan. Tapi itu sudah dirapatkan ya, istilahnya mungkin ada yang memang prioritas dan ada mungkin mungkin bisa udah dirapatkan semua. Dirapatkan, jadinya kemana-mana dana ini akan dialokasikan. Misal seperti untuk beasiswa, ya kita lihat anak-anaknya yang kurang mampu. Bertepatan di sini banyak anak-anak yang yatim piatu, sehingga anak-anak yang pesisir yang kita lihat kondisinya sangat parah. Mungkin ke depan seperti apa harapan? Ke depan dengan
kita diberikan dana ADB ini untuk melengkapi fasilitas-fasilitas alat-alat bantu yang belum kita terima, belum kita miliki, agar kedepannya nanti menjadi sekolah yang bermutu dan berkualitas dan bisa tertarik orang-orang yang belum mengenal sekolah ini kembali. Ya, sudah saya terima, Pak. Rencana nanti sore saya ketemu sama mohon proses tentang wawancara pelantikan Haji Berhadap yang mewakili siswa. Terima kasih.